Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resmiati, NIM 20023542011003, Prodi Agribisnis. Baik, saya di sini akan membuat video pengganti UTS mata kuliah Teknologi dan Mekanisme Pertanian. Langsung saja jelaskan apa saja ruang lingkup mekanisasi pertanian serta tahap-tahap implementasi pertanian dalam usaha tani, di mana ruang lingkup mekanisasi pertanian dalam pengertian agrikultur mencangkup aplikasi teknologi dan manajemen pengguna berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengelolaan tanah, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemungutan hasil, sampai ke produk yang siap dipasarkan. Aplikasi alat dan mesin pertanian sangat penting dipergunakan untuk memudahkan manusia dalam setiap tahapan pekerjaan, khususnya dalam bidang pertanian. Berkembangnya teknologi sekarang ini menyebabkan pemakaian alutsista makin meningkat penggunaannya karena sangat mendukung upaya meningkatnya produktivitas di bidang pertanian. Kegiatan modernisasi pertanian itu harus dimulai dengan manajemen tertata rapi, dari mulai proses produksi, pengolahan hingga pemasaran produk pertanian. Adapun tahap-tahap implementasi mekanisasi pertanian dalam kegiatan usaha tani, antara lain yang pertama mekanisasi penyiapan lahan, yang kedua mekanisasi penanaman, yang ketiga mekanisasi pemeliharaan tanaman, yang keempat mekanisasi pemanenan, dan yang kelima mekanisasi pasca panen. Yang pertama, mekanisasi penyiapan lahan. Penyiapan lahan pada prinsipnya membebaskan lahan dari tumbuhnya pengganggu atau komponen lain dengan maksud untuk memberikan ruang tumbuh kepada tanaman yang akan dibudidayakan. Jenis kegiatannya terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, pembersihan lahan, yaitu berupa kegiatan penebasan terhadap semak, belukar, dan padang rumput. Yang kedua, pengelolaan tanah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah dengan cara mencangkul atau membajak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, penggauran. Pekerjaan penguraian ini dilakukan setelah pekerjaan pembajakan dan disebutkan juga sebagai pengolahan tanah kedua. Penggauran dilakukan untuk memecah, menghancurkan, dan meratakan tanah setelah dibajak. Yang ketiga, sistematika dan proses pengolahan tanah. Yang pertama, alat dan komponen operasi. Peralatan pengolahan tanah dan roda yang terpasang pada traktor atau harvest trailer dan sebagainya memperlihatkan sejumlah bentuk dan dimensi. Uraian ini hanya dibatasi pada komponen yang berhubungan dengan tanah secara langsung seperti dasar bajak. Yang kedua, pengolahan tanah dan pembebanan. Proses pengolahan tanah yang melibatkan faktor-faktor seperti alat, pengaturan alat, dan tanah akan terlihat selama alat tersebut bekerja pada tanah. Proses ini meliputi gerakan dan gaya pada tanah sebagai akibat dari kerja alat pada saat itu. Yang ketiga, proses pengolahan tanah. Dalam hal ini, tanah dianggap terdiri dari elemen-elemen atau massa tanah berbentuk kubus, dan ukuran dari elemen-elemen itu haruslah sekecil mungkin sehingga tekanan pada setiap sisi dari elemen tersebut akan tersebar merata. Yang kedua, mekanisasi penanaman. Berdasarkan cara penanaman, maka alat penanaman dengan sumber tenaga dari traktor dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, alat penanaman sistem baris lebar. Alat baris penanaman sistem baris lebar ini telah dirancang untuk menempatkan benih-benih dan tanah dengan jarak baris tanah satu dengan yang lain cukup lebar. Yang kedua, alat penanaman sistem baris sempit. Alat penanaman tipe ini adalah dirancang khusus untuk menanam benih-benih kecil atau rumput-rumputan dalam baris dan alur yang sempit serta kedalaman yang seragam. Yang ketiga, alat penanaman sistem sebar. Penanaman sistem sebar merupakan cara penanaman yang paling lama
dan sederhana. Penebaran benih dengan menggunakan mesin lebih teliti dan cepat bila dibandingkan penebaran dengan tangan. Yang ketiga, mekanisasi pemeliharaan tanaman. Setelah tanaman ditanam dan agar dapat tumbuh dengan baik, maka tanaman perlu perawatan, yaitu mencegah dan memberantas adanya gangguan baik yang disebabkan oleh tanaman pengganggu maupun hama penyakit. Beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman. Yang pertama, penyiangan. Setelah tanaman ditanam dan agar dapat tumbuh dengan baik, maka tanaman perlu perawatan, yaitu mencegah dan memberantas adanya gangguan baik yang disebabkan oleh tanaman pengganggu maupun hama penyakit. Untuk tanaman padi, penyiangan tanaman pengganggu biasanya dilakukan petani dengan dicabut secara manual atau dengan menggunakan alat yang dinamakan landak. Yang kedua, pengendali hama dan penyakit tanaman. Pencegahan maupun pemberantasan hama penyakit baik untuk tanaman padi maupun palawija dilakukan dengan menggunakan alat penyemprot yang dapat dilakukan secara semi mekanis maupun dilakukan secara mekanis dengan penyemprotan yang dihembuskan oleh bantuan penggerak motor. Yang ketiga, pemupukan. Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terserap tanaman. Jadi memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah atau pupuk akar dan tanaman pada pupuk daun. Pemupukan dilakukan untuk mencukupi atau menambahkan zat makanan yang berguna bagi tanaman dari dalam tanah dalam rangka memperoleh hasil dan mutu yang tinggi pada usaha-usaha penanaman. Perlu dilakukan berbagai usaha sehingga zat-zat yang tidak dapat diserap menjadi siap untuk diserap. Yang keempat, mekanisasi pemanenan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan pemikiran manusia dari zaman ke zaman, cara pemungutan hasil atau panen pertanian pun tahap demi tahap berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Alat dan mesin panen terdiri dari banyak macam dan jenisnya yang digolongkan menurut jenis tanaman dan tenaga penggerak. Juga menurut cara tradisional maupun semi mekanis sampai yang modern. Menurut jenis tanaman, alat dan mesin panen digolongkan untuk hasil tanaman yang berupa biji-bijian, tebu, rumput-rumputan, kapas, dan umbi-umbian. Yang kelima, mekanisasi pasca panen. Pasca panen atau kegiatan setelah panen merupakan masa kegiatan usaha tani yang paling kritis. Bukan hanya curahan tenaga kerja, namun juga faktor kritis yang menyangkut masalah susut. Kehilangan hasil dari pertanian masih besar dan penanganan pasca panen juga masih kurang, sehingga produk yang dihasilkan mutunya kurang baik. Untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, teknologi mekanisasi yang ada di pasar sebenarnya sudah tersedia cukup, namun demikian masalah manajemen sistem mekanisasi menjadi faktor kendala yang perlu diperhatikan, terutama bagi peneliti mekanisasi, penyuluh, dan praktisi yang bergerak di bidang mekanisasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang ruang lingkup mekanisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.